Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1180. Awan petir tebal bergulung-gulung melintasi langit, menutupi sinar matahari, dan melepaskan gelombang kehancuran yang menyebabkan dunia bergetar hebat. Duduk di kedalaman awan petir, Sulei memasang ekspresi yang sangat tenang dan tampak sangat percaya diri dengan kemampuannya. Hal ini karena bahkan Jiatu pun tidak akan mampu menciptakan banyak masalah baginya di dalam awan kematian yang ia bentuk dari mata suci miliknya. Namun teknik ini mempunyai kekurangan, tidak bisa menyerang. Oleh karena itu, jika lawan mundur, itu hanya akan menjadi pertunjukan kilat. Tapi itu sempurna untuk digunakan dalam situasi saat ini. Dia mengelilingi portal luar angkasa dengan petir yang merepotkan. Oleh karena itu, Zhou Yuan harus menerobos kesengsaraan petir untuk mencapai inti formasi batas turunan suci, sementara Sulei duduk dengan santai di kedalaman awan petir. Meskipun dia sedikit enggan untuk mengambil tindakan defensif seperti itu, akan sangat berguna jika tindakan itu dapat menghalangi Zhou Yuan untuk maju dan menghentikan gangguan rencana besar ras suci. Saat Zhou Yuan mengintip ke arah awan petir yang tebal, dia bisa merasakan gelombang berbahaya yang terkandung di dalamnya, tapi dia masih dengan tenang melangkah maju tanpa banyak keraguan. Dia menerobos awan kesusahan dengan satu langkah itu. Awan petir bergerak cepat seolah membentuk pusaran air dan petir tak berujung berkumpul, menyatu, dan terkompresi dengan panik. Petir kesengsaraan setinggi 1000 kaki yang diselimuti aura kehancuran runtuh. Platinum Genesis Ki meraung dari atas tengkorak Zhou Yuan, membentuk awan Ki di atasnya. Awan bergetar hebat akibat benturan dan permukaannya sedikit terkulai dan menyusut. Petir kesengsaraan terus-menerus disempurnakan dan menghantam dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi. Hanya dalam beberapa napas, awan Genesis Ki pecah dan sambaran petir menembus ruang dan menabrak ke arahnya. Iblis api hebat, pola seperti lava muncul di seluruh tubuh Zhou Yuan saat kekuatan tirani melonjak di dalam tubuhnya. Panas yang hebat terpancar, memutar dan mendistorsi ruang. Petir kesengsaraan menghantam tubuhnya dengan keras. Petir mengalir kemana-mana, dan Zhou Yuan turun beberapa ratus kaki sebelum dia bisa menenangkan tubuhnya. Saat itu, kulitnya sudah hangus dan asap mengepul dari tubuhnya. Cederanya jelas tidak ringan sama sekali. Petir kesengsaraan yang sangat kuat. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Petir kesengsaraan memang sangat ganas. Bahkan di bawah pertahanan kekuatan penuh, tubuhnya masih berdenyut kesakitan saat petir menyambarnya. Tapi yang paling menyusahkan adalah kekuatan penghancur di dalam petir. Kekuatan spesial itu berhasil menyerang tubuhnya dan mulai merusak dagingnya. Jika iblis api besarku tidak mencapai ketinggian yang tinggi karena peluang di reruntuhan mistik, kemungkinan besar tubuhku tidak akan mampu menahan kekuatan petir kesengsaraan. Dengan wajah serius, Zhou Yuan mengedarkan seluruh Genesis Ki dan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan kekuatan destruktif yang menyerang tubuhnya. Kekuatan destruktif yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya secara bertahap dihilangkan. Tapi saat kekuatan penghancurnya menghilang, hati Zhou Yuan bergetar dan keheranan melonjak dari hatinya. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan tubuhnya meningkat sekali lagi melalui persepsi rohnya. Ini, karena disambar oleh kekuatan destruktif dari petir kesusahan. Sebuah cahaya muncul di wajah Zhou Yuan. Karena tubuhnya telah mencapai level seperti itu, metode pelatihan biasa tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, kekuatan destruktif petir tribulasi, yang jika dia mampu menahannya, dapat memperkuat tubuhnya. Ada manfaat bagus dari petir kesengsaraan. Tapi Zhou Yuan mengerutkan alisnya lagi setelah berpikir. Jika aku ingin meminjam petis kesengsaraan orang itu untuk memurnikan tubuhku, aku harus memicu petir kesusahan dalam jumlah besar, namun petir itu, yang mengandung kekuatan ganas dan merusak, dapat menggoyahkan roh dan pikiranku jika itu terakumulasi dalam tubuhku. Selain itu, aku bisa gagal total jika aku ceroboh. Jika aku bisa melemahkan kekuatan petir kesengsaraan dan menghilangkan beberapa kecenderungan kekerasannya, itu akan sangat bagus. Zhou Yuan menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah dia berpikir terlalu banyak. Tapi saat dia hendak menyerah pada gagasan itu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Sebenarnya, itu bukan tidak mungkin. Mata Zhou Yuan berbinar. Dia seketika muncul di kedalaman awan petir dan meletus di Platinum Genesis Ki, membentuk penghalang cahaya untuk melindunginya serta mencegahnya terdeteksi. Sulei mencibir, berhentilah berpura-pura, tidak peduli siapa kamu akan hancur menjadi abu di bawah petir kesengsaraanku.
Awan petir melintas dan lusinan petir kesusahan besar meraung seperti naga, menghantam penghalang Genesis Ki. Zhou Yuan duduk bersila di dalam penghalang cahaya, menatap beberapa petir kesusahan yang sangat kuat, dan bergumam, domain hukum hukuman surgawi. Domain hukum satu kaki yang misterius menyebar dari Zhou Yuan. Petir kesengsaraan menyambar dan membelah penghalang cahaya, menembus tepat ke dalam domain hukum satu kaki. Namun petir kesusahan segera melemah saat memasuki domain hukum. Hal yang paling mencengangkan adalah kekuatan domain hukum secara paksa menghapus kecenderungan kekerasan dan kekuatan tiraninya. Inilah kekuatan domain hukum. Bahkan jika domain hukum Zhou Yuan hanya selebar satu kaki, yang jauh lebih rendah daripada domain hukum ahli domain hukum sejati, objek apapun yang masuk ke dalam domain hukumnya akan ditekan. Hanya domain hukum lain yang bisa melawan kekuatan domain hukum. Atau, bisa juga dibakar dengan api suci yang kuat. Meskipun petir kesengsaraan Sulei sangat kuat, petir itu hanya mengandung kekuatan pada tahap matahari surgawi. Oleh karena itu, semua petir dihancurkan ketika mereka menyerbu domain hukum satu kaki. Domain hukum memang mengesankan, Zhou Yuan kagum dalam hati, tetapi sayang sekali domain hukumku, seperti petir kesengsaraan Sulei, dibatasi oleh kekuatanku. Saat pikiran mengalir di benaknya, kilat kesengsaraan yang dahsyat terus menyambar, dilemahkan oleh domain hukumnya, dan membombardir tubuhnya. Tiba-tiba, petir menyambar sekujur tubuhnya, menghanguskan kulitnya, bahkan darah merembes dari pori-porinya. Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Meski melemah, petir dalam jumlah besar masih memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang menusuk, dan terus mengedarkan kekuatannya untuk menghilangkan kekuatan penghancur yang menyerang tubuhnya. Sesaat kemudian, Zhou Yuan akhirnya mengendurkan alisnya dan keterkejutan muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa tubuhnya memang diperkuat ketika kekuatan destruktifnya hilang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Senyuman terlihat di wajah Zhou Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan mengintip melalui penghalang cahaya. Matanya menyala-nyala saat dia menatap cahaya yang berputar-putar di langit. Mungkin, dia bisa menggunakan kekuatan petir kesengsaraan Sulei untuk meningkatkan tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, mungkin dia juga bisa merasakan misteri tubuh kaca suci. Lagi pula, bohong jika dia mengatakan dia tidak iri dengan tubuh kaca suci Bai Xiaolu. Sulei, itu tergantung padamu apakah aku bisa mencapai level itu atau tidak. Guntur terus-menerus bergemuruh di dalam awan petir yang lebat dan mengamuk serta sambaran petir kesusahan yang terus-menerus menghujani seperti naga yang marah. Kekuatan destruktif yang mengerikan menghancurkan penghalang platinum Genesis Ki di bawah. Ruang terdistorsi di bawah gemuruh yang menggelegar. Sulei duduk di kedalaman awan petir, menatap dingin penghalang cahaya Genesis Ki. Dia bisa merasakan Genesis Ki milik Zhou Yuan terus melemah. Tidak peduli betapa berbakatnya kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di dalam awan kesengsaraanku. Sulei memancarkan dingin. Hanya saja dia juga sedikit memucat dan darah hitam melonjak di dalam murid sucinya. Jelas sekali bahwa kesengsaraan seni awan berdampak buruk pada mata suci miliknya dan ia membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Namun, dia merasa itu layak dilakukan selama dia bisa menghalangi Zhou Yuan dan menghentikan gangguan kepada rencana ras suci. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sulei menarik napas dalam-dalam, cahaya berkeliaran di dalam mata suci miliknya. Awan petir tiba-tiba bergulung lebih kencang, dan petir kesusahan terus turun. Dia membayangkan dia bisa sepenuhnya melenyapkan Zhou Yuan dan mengubahnya menjadi abu dalam waktu kurang dari 1 jam. Hargai momen terakhirmu hidup-hidup. Sulei tersenyum, menutup matanya. Dia menutupnya tepat 1 jam. Saat Sulei membuka matanya, dia tidak bisa menahan alisnya karena dia melihat penghalang cahaya Genesis Ki tetap ada, meskipun sedikit terhuyung-huyung. Selain itu, Zhou Yuan masih dengan keras kepala berdiri tegak, bahkan jika Genesis Ki-nya jauh lebih besar, lebih lemah dari sebelumnya. Sulei entah bagaimana merasa sedikit tidak nyaman. Bukankah orang itu sudah bertahan terlalu lama? Dia ingin mengintip ke dalam penghalang cahaya untuk memahami situasinya, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan aneh di dalam penghalang cahaya menghalangi persepsinya untuk menembus. Mata Sulei berkedip-kedip dan akhirnya tatapan kejam melintas di matanya. Karena ada sesuatu yang salah, aku harus mengubah langkahku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan anak itu mendapat kesempatan sedikit pun. Kamu masih belum mati, lalu aku akan meningkatkan kekuatannya. Sulei melipat tangannya menjadi segel.
Garis-garis darah merayapi wajahnya seperti cacing dan akhirnya mengalir ke mata suci di tengah alisnya. Cahaya berwarna darah muncul dari mata suci miliknya. Gumpalan cahaya berwarna darah berkeliaran di sekitar awan petir yang bergulung, mengubah petir kesusahan menjadi warna merah tua dan memancarkan aura yang aneh dan menakutkan. Karena tidak dapat menahan kekuatan petir tribulasi lebih lama lagi, awan di sekitar mulai menghilang. Pergi, Su Lei bergemuruh. Petir kesengsaraan berwarna merah tua menyambar, menabrak penghalang cahaya Genesis Ki. Penghalang itu bergetar hebat, menghasilkan suara berderak dan bergemuruh, dan bahkan Genesis Ki milik Zhou Yuan pun jatuh ke dalam keadaan kacau. Terdengar dengusan teredam. Dia benar-benar ulet, kata Su Lei. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dilakukan Zhou Yuan di dalam, dia tahu itu bukanlah sesuatu yang baik sehingga dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, yang seharusnya menjadi kejutan bagi Zhou Yuan. Sekarang, hancurkan sekaligus. Semakin banyak bercak darah berkumpul di wajah Su Lei dan akhirnya menyatu dengan mata suci miliknya. Sementara awan petir terus menghasilkan kilatan kesusahan berwarna merah tua dan melemparkan penghalang Genesis Ki secara berurutan. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, ruang di sekitar penghalang Genesis Ki mulai menunjukkan retakan. Namun, darah menetes ke mata suci Su Lei karena kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan petir kesusahan, membuatnya tampak semakin menakutkan. Genesis Ki di tubuhnya secara bertahap habis. Tapi Su Lei masih mengertakkan gigi dan tidak berniat menyerah. Dia tahu Zhou Yuan adalah lawan yang sangat sulit sehingga dia harus memusatkan seluruh energinya untuk mengalahkannya. Kalau tidak, jika dia membiarkan Zhou Yuan mengatur napas, situasinya bisa berubah lagi. Su Lei menatap tajam ke penghalang Genesis Ki yang semakin lemah akibat serangannya. Sekarang rusak parah. Hampir sampai. Petir kesengsaraan berwarna merah tua terakhir menghantam penghalang cahaya Genesis Ki seperti naga yang ganas. Penghalang itu akhirnya mencapai batasnya, menghancurkan dan menerangi langit dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Su Lei menatap penghalang yang hancur dengan senyuman tipis, tapi senyuman itu hanya bertahan beberapa saat. Kengerian memenuhi matanya. Ini karena dia melihat Zhou Yuan duduk bersila di tengah penghalang. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan kulitnya yang hangus, dan dia bahkan sedikit mengeluarkan bau terbakar. Tapi mata Zhou Yuan sangat terang seperti bintang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Su Lei yang ketakutan sambil tersenyum tipis. "Kamu masih hidup," seru Su Lei. Zhou Yuan masih hidup setelah disambar petir kesengsaraan berkali-kali. Bagaimana mungkin? Monster macam apa dia? Zhou Yuan mengabaikan tatapan ketakutan Su Lei dan berdiri dengan gemetar. Dia melihat tubuhnya yang hangus dan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. "Petir kesengsaraanmu sangat kuat dan hampir membunuhku. Namun sayangnya bagimu, itu hanya hampir. Aku harus berterima kasih padamu karena telah meningkatkan kekuatanku. Kalau tidak, aku akan menanggung semuanya dengan sia-sia." Dia menatap Su Lei dengan tulus. "Apa maksudmu?" tanya Su Lei. Tubuh Zhou Yuan sedikit bergoyang. Kemudian, kulitnya yang hangus terkelupas dan tubuh hitamnya yang terbakar digantikan oleh tubuh tangguh dengan kekuatan tak terbatas. Setiap kontur tubuhnya penuh dengan kekuatan. Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan meremasnya sedikit. Sepertinya ada guntur yang bergemuruh di telapak tangannya. Saat dia mendorong telapak tangannya ke bawah, ruang menunjukkan tanda-tanda distorsi. Dia menggerakkan tubuhnya secara acak dan suara gemuruh yang aneh bergema di dalam tubuhnya, yang merupakan suara abnormal dari darah yang mengalir dan otot-ototnya yang bergetar. Kekuatan yang tak terlukiskan membanjiri anggota tubuh dan tulangnya. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan membuat lubang ke langit. Melihat tubuh Zhou Yuan dari jauh, Su Lei merasakan bahaya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu, dia tiba-tiba melihat cahaya mengalir di seluruh tubuh Zhou Yuan. Cahayanya tampak sakral dan transparan seperti kaca. Debu berputar di seluruh area, tetapi ketika mendekati Zhou Yuan, ia secara aktif menghindarinya. Su Lei menatap kosong ke pemandangan itu. Kemudian, jantungnya bergetar hebat dan wajahnya berubah tak terkendali karena dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. "Cahaya kaca suci, kamu menggunakan petir kesusahanku untuk memperkuat tubuhmu." Wajah Su Lei berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia melihat cahaya kaca menyebar di sekitar tubuh Zhou Yuan. Kemarahan di matanya hampir keluar karena dia akhirnya mengerti bahwa Zhou Yuan telah menipunya. Petir terselubung yang dia bentuk dengan mata suci tidak hanya gagal melukai Zhou Yuan, tetapi juga membantu memperkuat tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi.
Orang ini sengaja menyembunyikan dirinya dengan penghalang Genesis Ki untuk membuatnya tampak sengsara karena banyak petir yang disambar, namun sebenarnya dia menggunakan kekuatan petir untuk memperkuat tubuhnya. Beraninya kamu menggunakan petir kesengsaraanku untuk menempa tubuhmu sendiri. Petirku sangat ganas, kuat, dan mengandung kecenderungan destruktif, dan jika terlalu banyak yang terakumulasi dalam tubuh seseorang, hal itu dapat menyebabkan ledakan. Tidak ada orang yang segila itu menanggungnya dengan tubuh mereka. Dia tidak mengerti mengapa Zhou Yuan tidak dihancurkan oleh kekuatan destruktif yang terkandung dalam petir. Tapi Zhou Yuan tidak tertarik menjawab untuk meringankan kebingungan Su Lei. Sebaliknya, dia memeriksa perubahan di dalam tubuhnya. Bahkan tanpa mengedarkan Genesis Ki, lonjakan kekuatannya sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Menurut perkiraannya, dia bisa membunuh siapapun dengan fondasi Genesis Ki kurang dari 3 miliar dengan satu pukulan. Sayangnya, saya masih belum menyempurnakan badan kaca suci yang asli. Zhou Yuan terdengar sedikit kecewa. Meskipun gumpalan cahaya kaca Sein lahir dari tubuhnya masih belum dianggap sebagai tubuh kaca Sein yang sebenarnya. Namun, ini normal karena jika dia mencapai level itu, dia bisa menghadapi ahli tahap sumber sejati dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Tubuh kaca Bai Xiaolu juga belum mencapai level itu. Memikirkan hal ini, Zhou Yuan tertawa lagi. Dia terlalu rakus karena kelahiran cahaya kaca sudah sangat sulit dan membutuhkan latihan bertahun-tahun yang melelahkan dalam keadaan normal. Dia sudah mendapat keuntungan besar dengan mencapai level ini dari sambaran petir Su Lei. Bagaimanapun, dia telah mengambil langkah pertama yang paling sulit, dan dengan terus berlatih, dia pasti akan mencapai tubuh kaca Sein sejati di masa depan. Oleh karena itu, ia harus puas dengan pencapaian cahaya kaca tersebut. Cahaya kaca dikabarkan tertinggal di luar kulit seseorang seperti lingkaran cahaya samar dan dapat bertindak sebagai perisai pertahanan yang kuat. Dengan perlindungan cahaya misterius, kekuatannya tidak hanya akan meningkat pesat, kemampuan bertahannya juga akan meningkat pesat. Ini bisa disebut sebagai perlindungan cahaya ilahi. Memikirkan hal ini, Zhou Yuan mengintip ke lapisan awan petir di langit. Kekuatan petir tribulasi hampir habis dan awan petir menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, Su Lei sepertinya tidak mau mundur. Dia masih berusaha mati-matian untuk mempertahankan petir kesengsaraan. Awan petir melintasi langit dan guntur bergemuruh, sepertinya akan meletus. Zhou Yuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Raungannya seperti naga dan hampir membentuk gelombang suara yang kokoh. Gelombang suara menyapu kemana-mana, menyebarkan awan petir yang masih berusaha menumpuk kemanapun ia melewatinya. Saat awan petir menghilang, seberkas sinar matahari bersinar terang. Berdiri di tengah kilatan cahaya, Zhou Yuan tersenyum acuh tak acuh pada wajah cemberut Su Lei. Apakah kamu masih punya trik lagi? Wajah Su Lei sedikit memucat. Dia perlahan-lahan menutup mata sucinya yang terus-menerus berlumuran darah. Dia telah membayar mahal untuk memanggil petir kesusahan, tapi pada akhirnya tidak ada gunanya. Dan sekarang, dia untuk sementara tidak dapat mengaktifkan mata suci, kartu truf terkuatnya. Su Lei mengerti bahwa dia bukan lagi tandingan Zhou Yuan mengingat kondisinya saat ini. Namun, dia sangat tegas. Meski enggan mengaku kalah, ia tak lagi menyerang sembarangan karena tahu bisa dibunuh. Su Lei menarik napas dalam-dalam dan mundur selangkah. Kemundurannya berarti dia menyerah dalam mempertahankan portal luar angkasa. Dia melangkah ke ruang yang sedikit terdistorsi, dan jika dia mundur selangkah lagi, dia bisa meninggalkan titik batas dan Zhou Yuan tidak bisa menghentikannya. Zhou Yuan, kamu menang kali ini, kata Su Lei tanpa emosi. Terima kasih kalau begitu, kata Zhou Yuan sambil tersenyum, sayang sekali petirmu tidak bertahan lama. Jika tidak, saya bisa saja berkembang lebih baik lagi. Sudut mulut Su Lei bergerak-gerak saat mendengar ejekan Zhou Yuan. Seorang narapidana juga mendapat makanan lengkap sebelum terpidana mati. Zhou Yuan, sebenarnya demi kebaikanmu sendiri jika kamu dihalangi olehku di sini, karena ketika kamu bertemu Jiatu, kamu akan dikalahkan habis-habisan hingga tidak ada satupun kulitmu yang tersisa, kamu tidak lagi dapat berkultivasi dan menjadi lumpuh. Aku benar-benar ingin melihatnya. Zhou Yuan tersenyum, namun tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebaliknya, matanya berkobar dengan antusias dan semangat juang. Dia tidak pernah takut akan pertempuran, karena menurutnya, musuh yang kuat sedang memoles batu untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah bertemu banyak musuh yang kuat selama bertahun-tahun, dan dari merekalah dia menjadi semakin kuat. Su Lei hanya bisa mendengus melihat Zhou Yuan tidak terpengaruh oleh ancamannya.
Pikirannya sangat kuat, tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak bisa menghalangimu, tapi kamu juga tidak bisa memasuki portal luar angkasa ini, ejek Sulei. Zhou Yuan dengan tenang melihat portal luar angkasa yang berdiri kokoh di ruang ilusi. Itu tampak samar tetapi terhubung dengan seluruh kekuatan formasi. Oleh karena itu, bahkan jika Zhou Yuan menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menggerakkannya sedikitpun. Ada dua persyaratan untuk memasuki kedalaman batas dari portal luar angkasa ini, satu adalah mengalahkan Sulei dan yang lainnya adalah menghancurkan sebagian besar simpul penting lainnya. Hanya dengan demikian batas itu akan terguncang dan menunjukkan kelemahannya. Titik penting lainnya tidak diragukan lagi adalah rute yang diambil oleh Bai Xiaolu, Guan Qinglong dan yang lainnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan yang lain. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebatang bambu ungu emas. Tiba-tiba bersinar dan membentuk layar cahaya redup di depannya. Pandangannya tertuju pada titik cahaya terdalam. Murid matanya mengecil tak terkendali saat mengurungnya pada layar cahaya. Pasalnya, dia melihat dua titik lampu telah padam. Dengan kata lain, dua orang telah meninggal dalam formasi batas turunan suci. Siapa mereka? Lubang besar dan retakan seperti jurang yang tersisa di gurun menunjukkan betapa panasnya pertempuran sebelumnya. Seekor naga kuning tua berbaring tengkurap di dalam lubang raksasa, sisiknya telah hancur dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, menodai tanah dengan warna emas samar. Tubuh naga raksasa itu tidak bergerak, dan meskipun matanya terbuka, vitalitasnya telah hilang sama sekali. Sambil nyengir, sosok yang berlumuran darah memanggil kuali di depan naga dan menambahkan bahan untuk menyalakan kuali. Saat api berkobar, panas yang menyengat bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Sosok itu mengangkat tutup kuali dengan jentikan lengan darah bajunya dan aliran cahaya berwarna menyapu, memotong cakar naga dan melemparkannya ke dalam kuali. Hahaha, pil genesis darah yang dimurnikan dari darah dan daging anggota klan naga mistik membuat siapapun lapar, ucapnya sambil tersenyum. Saat dia mengiris daging naga dari tubuh naga, dia mendekat dan menatap mata naga yang masih dipenuhi rasa tidak percaya dan teror. Kamu tidak buruk karena kamu bisa menyakitiku sejauh ini. Sayangnya, kamu tetap mati pada akhirnya. Dan aku akan menikmati daging nagamu. Mata sosok itu berwarna merah darah seperti pusaran air dan dingin sampai ke tulang. Khususnya, ketika dia tertawa, banyak orang yang gemetar tak terkendali. Sosok itu merupakan kebanggaan surga suci dari surga Sengsu. Zombie naga di depannya adalah lawannya. Jiang Jinlin dari klan naga mistik surga Wanshu. Di pegunungan, sesosok tubuh sedang memukuli batu besar untuk membuat tutup peti mati. Sosok itu adalah seorang anak muda berpakaian hitam dan tersenyum cerah. Dia memeriksa tutup peti mati dan mengangguk puas. Di belakangnya ada peti mati batu yang diukir dengan pola yang indah dan detail. Sebuah tubuh dengan anggota badan yang terpelintir tergeletak di dalam peti mati batu. Tubuhnya, sedingin es dan kaku, jelas sudah mati. Itu adalah Li Fu, panglima tertinggi dari surga Wuxing. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat tutup peti mati dan menoleh untuk melihat zombie di dalam peti batu. Pakaiannya tiba-tiba terkoyak, memperlihatkan bekas luka mengerikan di sekujur tubuhnya, seperti tersambar petir, terbakar dan tersayat. Kamu telah melukaiku dengan parah, kata pemuda berpakaian hitam sambil tersenyum, tetapi aku akan menjadi orang yang lebih besar dan tidak akan mempermasalahkannya. Lihat, aku bahkan membuatkan peti mati yang indah untukmu. Jadi, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Anak muda itu menggali lubang yang dalam, mengubur peti mati batu, lalu menyalakan 3 batang dupa dan membungkuk dengan sedih. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, senyuman aneh terlihat di wajahnya. Aku sudah mengadakan upacara untukmu, jadi, bolehkah aku memakanmu sekarang? Jiang Jinlin, Li Fu. Zhou Yuan sudah tahu siapa yang diwakili oleh 2 titik cahaya yang memudar ketika dia melihat ke layar cahaya. Dia terdiam beberapa saat, menenangkan emosinya, dan akhirnya menundukkan kepalanya dan berduka atas 2 orang yang tewas dalam pertempuran. Meski hubungannya dengan Jiang Jinlin tidak terlalu baik, mereka tetap berada di pihak yang sama dan bisa dianggap sebagai rekan. Jika kelinci mati, rubah pun berduka, apalagi manusia. Hahaha, sepertinya 2 orang di timmu telah meninggal. Tawa Sulei terdengar hampa. Sepertinya dia juga mengetahui hasilnya melalui saluran lain. Dia menatap Zhou Yuan dengan mengejek, berkata, apakah kamu mulai merasa putus asa? Pintu menuju inti ada tepat di depanmu dan kamu telah mencapai batas dari apa yang dapat kamu lakukan.
Sayangnya, kamu masih tidak bisa masuk. Menyerahlah, ini adalah kesenjangan besar antara kalian semut rendahan dan ras suciku. Bahkan jika 5 surga yang lebih rendah memiliki monster abnormal sepertimu, itu tetap tidak dapat mengubah hasilnya. Di hadapan kekuatan absolut, kamu masih tetap kecil dan tidak berarti, seperti setitik debu. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, menatap Su Lei tanpa emosi, tetapi ketidakpedulian membuat Su Lei bergidik dalam hati. Dia tidak mengatakan apapun kepada Su Lei dan hanya diam-diam menggenggam slip bambu ungu emas di tangannya, menyampaikan pesan melalui slip tersebut. Aku Zhou Yuan, saya punya 2 berita untuk diberitahukan kepada kalian semua. Berita pertama adalah bahwa saya telah mengalahkan kebanggaan surga suci yang menghalangiku, dan aku sekarang berada di luar portal luar angkasa yang mengarah ke inti batasan. Berita kedua adalah, Jiang Jinlin dan Li Fu sama-sama tewas dalam pertempuran. Jika sebagian besar simpul penting lainnya tidak dihancurkan, pertaruhan kita akan berakhir dengan kegagalan. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Jadi, aku harap, semuanya, tidak peduli siapa yang kamu perjuangkan, kita harus bertarung sampai mati. Di alun-alun tanpa ujung yang terlihat, patung batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. 2 sosok melesat keluar, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Rambut hitam panjang Bai Xiaolu tergerai di belakangnya dan tubuhnya menjadi ramping dan panjang seperti dahan pohon willow. Meskipun dia terlihat halus dan lemah, kekuatan yang dia miliki dapat menghancurkan gunung. Namun, kondisi Bai Xiaolu tidak terlalu baik. Kulitnya yang seperti kaca penuh dengan luka yang tak terhitung jumlahnya dan lengan kanannya terpelintir dan sepertinya patah karena tekanan yang luar biasa. Bai Xiaolu mengangkat lengan rampingnya dan memutarnya tanpa ekspresi. Setelah bunyi keras, lengannya dipindahkan kembali ke posisinya, dan dia menatap ke depan dengan tatapan yang sangat dingin. Sosok kekar setinggi setidaknya 10 kaki berdiri seperti menara besi. Seekor binatang buas menjulur keluar saat dagingnya menggeliat. Separuh tubuhnya masih menempel di dalam tubuhnya sementara separuh lainnya meraung dan melambai dengan panik di udara. Dari kejauhan, ia menyerupai monster yang digabungkan dari beberapa binatang buas. Itu adalah Demo Yue, kebanggaan surga suci yang menghalangi Bai Xiaolu. Keduanya telah melalui pertarungan yang sangat sengit dan pahit. Namun, Demo Yue sepertinya lebih unggul. Mata Bai Xiaolu sedingin es, dan saat dia hendak melancarkan serangan lagi, dia tiba-tiba berhenti karena dia mendengar suara di telinganya. Itu adalah suara Zhou Yuan yang keluar dari slip bambu giok. Jiang Jinlin dan Li Fu tewas dalam pertempuran. Wajah Bai Xiaolu berubah. Dia dengan hati-hati mendengarkan setiap kata Zhou Yuan dan menghela napas dalam-dalam di akhir. Situasi kita buruk. Dia tahu Zhou Yuan tidak bisa memasuki inti batas jika mereka tidak menghancurkan sebagian besar simpulnya. Tetapi seperti yang dikatakan Zhou Yuan, mereka tidak dapat mundur karena meskipun mereka memilih untuk menyerah, mereka pada akhirnya tetap akan terbunuh. Selain itu, para elit tahap matahari surgawi dari 5 surga besar akan musnah pada saat itu. Ini akan menjadi kerugian besar bagi 5 surga. Meskipun ahli matahari surgawi tidak terlalu istimewa, mereka masih merupakan darah baru, yang telah dikerahkan oleh 5 surga dengan upaya dan sumber daya yang besar untuk dikembangkan. Kelihatannya, kita harus bertarung sampai mati, gumam Bai Xiaolu. Dia melipat tangannya menjadi segel dan sebuah tanda kaca muncul di tengah kelopak. Beberapa sinar cahaya dengan cepat menyebar dan merusak tubuhnya. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Mata Mo Yue sedikit mengecil. Kamu membakar darah dan dagingmu sendiri, sungguh gila. Pada saat yang sama ketika Bai Xiaolu membakar daging dan darahnya, Guan Qinglong berlumuran darah dan tubuh bagian atas telanjangnya penuh dengan bekas tinju. Tampaknya terbakar sampai ke dalam tubuhnya dan tidak mau pudar. Meski terluka parah, Guan Qinglong masih belum terjatuh. Dia dengan erat menggenggam pedang naga azure miliknya, darah mengalir di lengannya dan mewarnai pedang itu menjadi merah darah. Sosok jangkung yang mengenakan baju besi berat berdiri di depannya. Armor itu juga ditutupi dengan bekas pedang yang dalam, tetapi dibandingkan dengan Guan Qinglong, kondisinya jauh lebih baik. Saat Guan Qinglong melihat sosok lapis baja yang memancarkan sikap mengesankan, ekspresi menegangkan dan wajahnya berubah. Bahkan Jiang Jinlin dan Li Fu telah tewas dalam pertempuran. Ekspresi Guan Qinglong sangat rumit karena ini adalah pertama kalinya mereka menerima berita kematian seorang pemimpin sejak dimulainya pertempuran surga Guyuan. Jelas sekali bahwa para elit ras suci sangatlah kuat. Bahkan Guan Qinglong telah berada pada posisi yang tidak menguntungkan,
Dan jika situasi terus seperti ini, dia juga mungkin mati dalam pertempuran. Tapi, aku tidak bisa mati begitu saja. Guan Qinglong perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, bergumam, bahkan jika aku mati, aku harus melakukan sesuatu yang berguna sebelum aku mati. Kapten Zhou Yuan, kamu lebih kuat dariku. Harapan surga Hunyuan ada padamu. Aku akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuka jalan bagimu. Untuk seluruh surga, darah yang menetes di lengan Guan Qinglong membentuk tanda kuno di bilahnya. Sosok tinggi Guan Qinglong berangsur-angsur layu, dan 3 matahari surgawi di belakangnya, tiba-tiba terbakar. Seni ini disebut seni penyegelan surga. Saat cahaya biru berkeliaran di sekitar matanya, dia tiba-tiba menurunkan pedangnya. Langit dan tanah terbelah menjadi 2 tempat cahaya biru lewat. Sangat sulit, Chu Qing menghela nafas. Dia juga menerima pesan Zhou Yuan. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap 2 sosok di depannya. Misan dan Misi sama-sama memiliki fondasi Genesis Qi yang lebih lemah darinya, namun kekuatan gabungan mereka masih bisa menahannya. Kedua kubu sama-sama berimbang. Namun penundaan tersebut merugikan karena lawannya dianggap sebagai halangan terakhir, yang berarti akan dianggap sebagai kemenangan bagi mereka selama mereka bisa mempertahankan simpulnya. Meskipun aku malas. Aku tidak ingin menghalangi semua orang, kata Chu Qing sambil tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah satel emas muncul di genggamannya. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul saat dia melaju. Misan dan Misi mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan meledak dalam Genesis Qi yang menakjubkan, bertemu langsung dengannya. Satel emas itu melesat melintasi langit, berkedip dengan warna pelangi yang familiar. Wu Yao diselimuti kabut merah muda tebal, yang anehnya bahkan bisa menghalangi persepsi seseorang, dan sinar cahaya sedingin es yang aneh menembus kabut dari waktu ke waktu. Itu adalah jarum yang panjang dan tipis. Wajah Wu Yao yang sempurna seperti batu giok terasa dingin dan penuh tekad. Gaun merah cerahnya robek, memperlihatkan kulit putihnya, namun membuatnya semakin menawan dari biasanya. Hehehe, tenang saja, aku tidak akan melukai wajah cantikmu. Karena hatiku akan sakit, terdengar tawa cekikikan di tengah kabut tebal, namun tak bisa dibedakan dari mana asalnya. Tubuh dan pikiran Wu Yao menegang. Dia harus waspada setiap saat. Kabut tebal ditransformasikan dari mata suci lawannya dan tidak hanya menghalangi persepsi seseorang, tetapi juga terus-menerus menghilangkan Genesis Qi di dalam tubuhnya. Situasinya bisa menjadi sangat berbahaya baginya jika terus berlanjut. Tapi dia tidak duduk dan menunggu kematian. Sesuatu yang aneh mulai terbentuk di dueling ilahi miliknya. Tampaknya itu adalah sebuah objek antara keadaan kehampaan dan substansi. Itu menyerupai bola cahaya dan diselimuti oleh naga suci Qi. Seolah-olah sedang diberi nutrisi. Namun, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Sementara Wu Yao mengerutkan alisnya, suara Zhou Yuan terdengar di telinganya. Zhou Yuan. Pikiran Wu Yao yang seperti danau es sedikit beriak dan wajah Zhou Yuan melintas di benaknya. Dueling ilahinya tiba-tiba bergetar. Mata Phoenix Wu Yao tiba-tiba berbinar. Gaun merahnya mengepul dan nyala api keemasan berkobar dari tubuhnya, mengeluarkan jeritan burung Phoenix yang samar. Api emas membentuk lingkaran api, membakar kabut merah muda pekat yang dilewatinya. Mata Wu Yao berkilat dingin saat dia melesat keluar seperti kilat. Api emas berputar di sekitar tangannya yang indah seperti bila api emas dan menebas udara menuju sosok yang melayang di angkasa. Gelombang kejut mengamuk Genesis Qi mengamuk di udara. Tubuh indah Su Yuwei terlempar ke belakang, meninggalkan bekas yang panjang dan dalam di tanah. Garis darah menetes di sudut bibirnya. Di depannya ada sosok yang dirantai. Ekspresi sosok itu menjadi dingin. Kamu punya potensi besar, tapi sayangnya, kamu akan mati di sini. Dia melangkah maju. Ini karena dia melihat piringan cahaya yin yang muncul di tanah dan dia kebetulan berdiri di atas piringan yang sementara Su Yuwei berdiri di atas piringan yin lainnya. Meskipun dia tahu situasinya tidak baik untuknya, dia tidak berani melakukan gerakan aneh apapun karena dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam piringan cahaya yin yang. Kekuatan itu tidak bisa membedakan musuh. Apa kamu yakin ingin memicunya? Tanya kebanggaan surga suci yang dirantai dengan suara serius. Jika kamu benar-benar memicunya, kemungkinan kematianmu mungkin lebih tinggi daripada kematianku. Su Yuwei berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak takut mati, saya hanya takut yang mulia tidak bahagia. Dia ingin maju, jadi aku harus mendorongnya dari belakang, bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri.
Segelnya berubah saat dia berbicara. Kekuatan mengerikan meletus di bawah tatapan kaget kebanggaan surga dan menelan mereka berdua. Wajah Yuan Ying menjadi gelap. Dia berulang kali melancarkan serangan Genesis Ki yang menakutkan untuk meledakkan sosok seperti hantu yang terus melaju kencang. Sosok itu adalah Zhao Mushen. Dia berlumuran darah dan tubuhnya hancur parah. Tapi matanya, yang dipenuhi rasa dingin sedingin es, berkilau iri saat menatap Yuan Ying. Yuan Ying benar-benar unggul sepanjang pertandingan. Tapi Yuan Ying tiba-tiba menjadi terlalu berhati-hati dan ragu-ragu. Ini karena, Yuan Ying menyadari 3 jarinya hilang saat dia melirik tangannya. Zhao Mushen telah menggigit jarinya dan menelannya saat bentrokan sebelumnya. Tapi yang membuat Yuan Ying merinding adalah daging dan darahnya telah menghilang di tempat dia digigit, dan tidak peduli bagaimana dia mengedarkan Genesis Ki-nya, dia tidak dapat memulihkan jari-jarinya. Orang mesum itu, kata Yuan Ying dengan cemberut. Orang itu benar-benar mengabaikan hidupnya hanya untuk menggigitku. Dia akan menggigitku berapapun harganya. Tapi dia sangat ulet dan masih belum mati setelah menderita beberapa serangan. Dalam pandangan Yuan Ying, Zhao Mushen lebih kejam dibandingkan anggota ras suci. Meskipun kami memakan semua jenis makhluk hidup, mereka semua dimurnikan menjadi pil darah sebelum dimakan, tapi bajingan itu menelan jariku mentah-mentah. Yuan Ying terkadang curiga apakah Zhao Mushen adalah bagian dari ras suci. Kilatan tajam melintas di mata Yuan Ying. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat dia menatap sosok yang melaju kencang. Tidak peduli siapa dirimu, aku akan membunuhmu dulu. Ruang tiba-tiba berputar saat cairan hitam mengalir keluar seperti bayangan bergerak dan menempel di tubuh bagian atas Zhao Mushen. Zhao Mushen menatap Yuan Ying dengan dingin, cahaya hitam mengalir di mulutnya seperti lubang hitam yang mampu menelan segalanya. Sebenarnya, apa yang dia telan tidak ditelan ke dalam perutnya tetapi diubah menjadi alam semesta murni Genesis Ki. Zhao Mushen mencoba melepaskan diri, tetapi cairan hitam itu menempel kuat padanya, mencegahnya melarikan diri. Ekspresinya tiba-tiba menegang. Jiang Jinlin dan Li Fu telah meninggal. Zhou Yuan, bahkan kamu bingung harus berbuat apa. Mata Zhao Mushen berbinar dan dia terlihat penuh tekad. Zhou Yuan, apa yang akan aku lakukan adalah untuk orang-orang di wilayah Wanzuku, aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Tubuh Zhao Mushen meledak berkeping-keping dari dadanya di bawah, menyebabkan daging dan darah berceceran di mana-mana. Pupil mata Yuan Ying menyusut, tampaknya ngeri dengan tindakan Zhao Mushen. Namun segera setelah itu, dia merasakan hawa dingin menyelimuti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kepala melesat ke udara, mulutnya terbuka lebar dan memuntahkan cahaya hitam. Terlebih lagi, sepertinya ada binatang purba yang menjulang di kepalanya. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya hitam sudah menyelimuti dirinya. Su Lei duduk bersila di angkasa, menatap Zhou Yuan dengan menghina. Meski Zhou Yuan berhasil mengalahkannya, Zhou Yuan kini terjebak dalam dilema. Portal luar angkasa yang mengarah langsung ke inti berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa masuk. Ini karena selama sebagian besar simpul penting masih ada, tidak peduli betapa hebatnya dia masih tidak berdaya di depan portal luar angkasa yang mengumpulkan kekuatan anggota elit ras suci yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan, menyerahlah. Kamu cukup berbakat. Jika kamu bergabung dengan ras suci, kamu juga akan merasa terhormat. Ketika ras suci menyatukan dunia Tianyuan, kamu mungkin masih bisa melindungi keluarga dan temanmu, kata Su Lei dengan nada tegas. Tapi Zhou Yuan tidak memperhatikan omong kosongnya dan terus menatap layar cahaya di depannya. Su Lei dengan dingin bersinar, kepala sangat keras. Maka kamu akan mati bersama ahli matahari surgawi lainnya dari 5 surga. Saat suaranya memudar, simpul itu bergetar keras dalam kekacauan. Wajah Su Lei berubah drastis. Batasnya bergetar. Zhou Yuan juga memperhatikan perubahan mendadak itu. Dia segera mengalihkan ke titik cahaya paling dalam di layar cahaya. Pupil matanya mengecil. Titik cahaya meredup dengan kecepatan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kekuatan hidup mereka semakin berkurang. Pertanda mereka mengalami luka kritis. Zhou Yuan mengulurkan jarinya dan dengan lembut membelai titik di layar itu. Pemandangan melintas di benaknya seperti kilat. Bai Xiaolu sedang duduk di samping bendera formasi, tubuhnya jauh lebih kecil dari sebelumnya dan menyerupai gadis berusia 5 tahun. Kulitnya yang tadinya bersinar dengan cahaya kaca kini tampak kusam dan biasa saja. Bai Xiaolu melirik ke belakangnya, di mana sebuah lubang besar terisi seperti genangan darah dan zombie diam-diam melayang di permukaan.
Meski kondisinya buruk, dia masih menahan nafas terakhirnya. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan terburuknya. Aku tidak punya kekuatan lagi. Zhou Yuan, jika kamu tidak bisa menangani Jiatu, kita semua akan mati di sini. Guan Qinglong mengambil langkah tersulit dengan tubuhnya yang keriput. Setiap langkah sepertinya menghabiskan tenaganya. Cahaya biru langit beredar di sekujur tubuhnya untuk membentuk perisai cahaya khusus. Sosok lapis baja berdiri tak bergerak di belakangnya. Kebanggaan surga yang suci belum mati dan hanya disegel oleh Guan Qinglong. Ini karena Guan Qinglong tidak punya kekuatan lagi untuk membunuhnya, tapi untungnya, dia bisa memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikan misinya. Guan Qinglong datang ke suatu tempat di kehampaan, mengeluarkan bendera formasi dengan tangan gemetar dan memasukkannya ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Dia berlutut bersama dengan benderanya. Saat dia mengangkat matanya yang berawan ke arah kehampaan di atas, kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Kapten Zhou Yuan, semuanya tergantung padamu sekarang. Chu Qing memasang bendera formasi dan duduk bersila. Dia berlumuran darah dan salah satu lengannya hilang. Di belakangnya, dua zombie tanpa kepala berdiri tegak. Dia mengalahkan dan membunuh Misan dan Misi dengan mengorbankan lengannya. Namun dibandingkan yang lain, harga yang dia bayarkan paling kecil. Wu Yao terhuyung dari sisi ke sisi. Jarum perak setinggi 1 kaki menembus perutnya dan darah terus-menerus menetes ke jarum perak itu. Namun, mata Phoenix sipitnya masih penuh rasa dingin. Kebanggaan surga suci bernama Guyan membuka mulutnya lebar-lebar sementara Wu Yao perlahan melepaskan tangannya dari dadanya. Dan saat dia melepaskan tangannya, dia juga mengambil nyawanya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Matanya mengecil. Dia tidak percaya dia akan binasa di sini. Wu Yao sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya. Dia terhuyung-huyung menyeberang ke suatu tempat tertentu dalam kehampaan dan memasang bendera formasi. Semburan darah muncrat dari mulutnya, membuat bibirnya tampak semakin mencolok. Sebuah lubang raksasa muncul di tanah. Seluruh dunia dipenuhi abu yang berputar-putar, seolah-olah semuanya telah hancur. Sebuah tangan halus berlumuran tanah terulur dari tepi lubang raksasa dan sesosok tubuh cantik merangkak keluar dari lubang dengan susah payah. Tubuh Su Yue penuh dengan bekas luka yang mengerikan, dan darah terus-menerus merembes keluar dari kulitnya yang seperti batu giok, menandakan luka dalam miliknya mencapai tahap yang sangat serius. Tapi dia tidak mempedulikan rasa sakit yang berdenyut akibat luka dalam yang dideritanya. Meskipun dia tampak lembut di permukaan, pikiran dan hatinya sangat keras. Dia bisa mencapai level seperti itu di tahun-tahun ini, bukan hanya karena pelatihan di wilayah Zixiao, tetapi juga karena ketangguhannya. Dia mengintip ke dalam lubang yang dalam dengan tatapan acuh tak acuh, lalu berbalik ke lokasi tertentu, mengeluarkan bendera formasi dan memasangnya. Setelah dia menyelesaikan misinya, dia duduk dan memeluk lututnya karena kelelahan, sedikit mengangkat wajahnya yang berlumuran darah namun tetap cantik. Yang mulia, aku tidak menahanmu kan? Separuh tubuh perlahan merangkak di tanah, meninggalkan jejak darah dimanapun ia melewatinya. Setengah dari tubuh Zhao Mushen telah meledak berkeping-keping dan ususnya terseret ke tanah saat dia merangkak, tetapi dia tidak peduli, karena darah dan dagingnya akan pulih setelah dia menelan kebanggaan suci surga. Dia juga hanya memiliki kepala botak yang tersisa sebelum dia menelan lawan sebelumnya. Tawa seraknya terdengar di udara, hahaha, jadi bagaimana jika kamu adalah kebanggaan surga ras suci, apakah kamu lebih kejam dari aku? Dia mengeluarkan bendera formasi dan memasukkannya ke dalam tanah. Merasa simpulnya bergetar, dia mengangkat kepalanya. Zhou Yuan, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Zhou Yuan menjauhkan jarinya dari titik cahaya dan gambaran tiba-tiba berhenti melintas di benaknya. Dia menatap diam-diam ke tempat yang redup untuk waktu yang lama karena dia bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran itu bahkan dari gambar yang berkedip-kedip. Ini adalah kemenangan yang mereka tukar dengan nyawa mereka. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, melihat simpul-simpul itu bergetar semakin hebat. Seluruh formasi batas turunan suci berada dalam kekacauan dan tidak sesempurna sebelumnya. Retakan menyebar dengan cepat ke seluruh portal luar angkasa. Apapun hasilnya, kamu tidak perlu merasa malu di hadapan siapapun. Mengabaikan tatapan kaget dan marah Su Lei, Zhou Yuan berdiri dan muncul di depan portal luar angkasa dengan sedikit gerakan. Batas itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, tim ras suci dan tim 5 surga menghentikan pertempuran mereka dan mengangkat kepala.
Mereka melihat Zhou Yuan berdiri di depan portal luar angkasa di kedalaman kehampaan. Inilah mengapa formasi menjadi kacau dan tidak bisa lagi membentuk penghalang. Di bawah tatapan niat yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan meninju. Platinum Genesis Ki meraung seperti naga. Dia tanpa syarat meletuskan pondasi Genesis Ki-nya. Ledakan angin yang dihasilkan dari tinju menghantam portal luar angkasa seperti naga yang marah. Retakan dengan cepat meluas ke seluruh portal luar angkasa hingga meledak menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran spasial melayang di belakang portal luar angkasa. Itu mengarah ke inti batas, yang bisa mempengaruhi rencana ras suci jika dihancurkan. Namun, hal itu tidak mudah terjadi karena dijaga oleh kebanggaan surga suci terkuat. Harapan terakhir semua orang tertuju pada sosok yang berdiri di depan pusaran luar angkasa. Kapten Zhou Yuan, kita akan menang. Pasukan dari 5 langit berteriak. Seolah menular, semakin banyak suara yang terdengar. Petik 2, petik 2. Suara serak dan letih bergema di seluruh formasi batas. Bai Xiaolu dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang dan lemah suara-suara perkasa itu. Mereka tahu bahwa nama Zhou Yuan akan bergema di seluruh surga jika mereka menang. Tentu saja, jika dia kalah, semuanya akan berakhir. Semuanya akan mati di sini. Berdiri di depan pusaran spasial, Zhou Yuan tidak menoleh ke belakang sekalipun ketika dia mendengar suara-suara itu. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke pusaran spasial tanpa ragu-ragu. Bahkan Zhou Yuan kurang percaya diri untuk menang melawan ahli matahari surgawi terkuat di ras suci. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur. Pertempuran ini, aku hidup atau mati, tidak ada jalan lain. Ruang itu langsung berubah ketika Zhou Yuan melangkah ke pusaran luar angkasa. Menyapu tersebar ke sekelilingnya, dia melihat bahwa dia berada di tanah yang sangat luas di mana gunung-gunung yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang sangat besar membentang di luar jangkauannya. Ketika dia memusatkan Genesis Ki di matanya, dia bisa melihat banyak daratan tertahan di kejauhan. Misterius dan tak terduga, matahari dan bulan muncul bersamaan di langit tak terbatas. Namun Zhou Yuan tidak terlalu memperhatikan perubahan lingkungan karena pandangannya tertuju pada gunung berbentuk pilar di kejauhan. Saat gunung megah itu menembus awan, hal itu membuat seseorang merasa sangat kecil dan tidak berarti. Sesosok sedang duduk bersila di atas pohon pinus di puncak gunung. Dia mengabaikan penampilan Zhou Yuan, dan menatap matahari dan bulan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi tekanan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh dunia dan bahkan membuat tubuh Zhou Yuan terasa jauh lebih berat. Jiatu, niat membunuh muncul di mata Zhou Yuan. Seolah mendeteksi niat membunuh yang melonjak, sosok itu menundukkan kepalanya dan menatap Zhou Yuan. Saat dia tersenyum tipis, anting-anting naga dan phoenix di kedua telinganya berayun dengan lembut, aku tidak berpikir kamu benar-benar bisa datang. Kamu memang berbakat karena kamu bisa mencapai kekuatan seperti itu di 5 surga yang lebih rendah. Jadi, aku bersedia memberimu kesempatan untuk melayaniku, aku bisa meminta para ahli Sein dari ras suci untuk mengubah garis keturunanmu dan menjadikanmu pengecualian dari ras suci. Zhou Yuan mengangkat matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi aku ingin membunuh kalian lebih banyak lagi. Jiatu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara kecewa, semut rendahan dari 5 surga yang lebih rendah benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan masih memiliki angan-angan. Sudahlah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia melirik ke ruang simpul dan melanjutkan, sekarang formasi batas turunan suci berada dalam kekacauan, semua orang di dalam batas harus mengawasi kita. Kemungkinan besar mereka menaruh harapannya padamu kan? Katakanlah, ketika mereka menyadari harapan terakhir mereka tidak berguna, apakah mereka akan membencimu karena kekuatanmu yang buruk? Dia bertanya, senyum lucu tersungging di sudut bibirnya. Terkadang ketika harapan seseorang hancur, hal itu bisa membuat seseorang menjadi gila. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Zhou Yuan melangkah maju tanpa ekspresi. 3 matahari surgawi muncul di belakangnya, perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Semakin jelas matahari surgawi seseorang berada di luar, semakin ia dapat terhubung dengan alam semesta Genesis Ki. Dari sini, terlihat jelas bahwa Zhou Yuan tidak takut pada Jiatu. 4,3 miliar bintang Genesis Ki meletus tanpa syarat apapun. Tapi itu tidak berakhir di situ. Promosi, Rune Suci Bumi. Zhou Yuan mengaktifkan 2 seni rahasia secara bersamaan, menyebabkan fondasi Genesis Ki-nya terus meningkat dan platinum Genesis Ki melesat melintasi langit. Raungan naga kuno bergema di seluruh dunia.
Fondasi dari 5 miliar bintang Genesis Ki. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Zhou Yuan tidak berniat menguji kekuatan lawannya. Saat orang-orang dari 5 surga melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi tatapan keheranan dan keterkejutan. Meskipun lapisan simpul spasial memisahkan mereka dari Zhou Yuan, hal itu tidak menghentikan mereka untuk merasakan tekanan kuat Genesis Ki yang dilepaskan dari Zhou Yuan. Matahari Surgawi 7 Cakar. Jiatu mengangkat alisnya ketika dia melihat naga kuno muncul di 3 matahari surgawi Zhou Yuan. Kamu memang merupakan kebanggaan surga karena kamu dapat mencapai tingkat seperti itu dengan sumber daya dan status ras manusia yang rendah di 5 surga yang lebih rendah. Tidak heran bahkan Su Lei tidak bisa menghentikanmu. Zhou Yuan masih tidak berniat menanggapi. Dia menjentikkan lengan bajunya dan melipat satu tangannya menjadi segel. Petir besar bergema di lengan bajunya, dan kemudian, kilat hitam putih meraung dengan kekuatan yang mencengangkan dan melesat menuju Jiatu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Rune petir Yin Yang. Petir hitam putih melesat melintasi langit dan datang beberapa meter dari Jiatu, yang menyaksikannya di dekatnya tanpa sedikit pun ekspresi. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meniupnya. Semburan ki putih keluar, suhu turun drastis dan ruang di sekitar Jiatu tampak membeku dengan kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Arus ki putih bertabrakan dengan petir hitam putih. Kemudian, cahayanya tiba-tiba membeku, dan ketika menyala lagi, cahaya itu meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang dari 5 surga merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat pemandangan ini. Jiatu dengan mudah menghancurkan serangan kuat Zhou Yuan. Seberapa kuat Jiatu? Zhou Yuan juga menunjukkan ekspresi serius dan serius. Bahkan hanya dengan duduk di sana, Jiatu melepaskan tekanan mengerikan dan aura berbahaya. Jiatu sepertinya adalah orang paling berbahaya di levelnya yang pernah dia temui. Jiatu meregangkan tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, apa yang dikatakan Su Lei kepadamu sebelumnya adalah benar. Kamu tidak boleh datang kepadaku karena itu akan menghancurkan seluruh kepercayaan dirimu. Ruangan itu tiba-tiba mulai bergetar. Gelombang Genesis Ki yang menakutkan perlahan muncul dari tubuhnya. Genesis Ki-nya berwarna perak tua seolah-olah ada banyak debu bintang yang berkelap-kelip di dalamnya. Terlebih lagi, ada niat dingin misterius yang sepertinya mampu membekukan segalanya. 3 matahari surgawi perlahan muncul di belakangnya saat Genesis Ki melonjak. Mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut ketika dia melihat 3 matahari surgawi. Ini karena dia melihat tanda naga yang familiar pada mereka. Ada lebih banyak tanda naga pada mereka daripada matahari langitnya. Mereka adalah matahari surgawi 8 cakar. Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya. Meski emosi melonjak dalam dirinya, dia tidak terkejut. Lagi pula, dia mampu mencapai matahari surgawi 7 cakar, apalagi Jiatu, ahli matahari surgawi terkuat di ras suci, yang kemungkinan besar telah menerima sumber daya dan peluang lebih besar daripada dirinya. Bakat Jiatu jelas tidak perlu dipertanyakan lagi, jika tidak, dia tidak akan duduk di posisi itu. Oleh karena itu, karena dia memiliki bakat dan sumber daya serta peluang yang memadai, tidak mengherankan jika dia menyempurnakan matahari surgawi 8 cakar. Wajah Zhou Yuan menjadi semakin serius dan seluruh tubuhnya menegang. Ini karena dia bisa merasakan bahwa, selain matahari surgawi 8 cakar, fondasi Genesis Ki milik Jiatu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Fondasi dari 5,1 miliar bintang. Harus dikatakan bahwa Zhou Yuan hanya mencapai 5 miliar pondasi melalui bantuan seni rahasia, tetapi pondasi Jiatu adalah 5,1 miliar tanpa sarana eksternal apapun. Itu 800 juta lebih banyak dari Zhou Yuan. Jiatue menatap Zhou Yuan dengan senyum mengejek dan melipat satu tangannya menjadi segel. Saat dunia berguncang, pondasi Genesis Ki milik Jiatu melonjak lagi. Banyak orang dari 5 surga menyaksikan dengan gemetar karena mereka tahu Jiatu mengaktifkan seni rahasia. Jiatu sudah unggul dalam pondasi Genesis Ki namun dia masih mengaktifkan seni rahasia untuk meningkatkannya lebih jauh lagi. Hal ini jelas menyiksa pikiran mereka. Dia ingin Zhou Yuan dan semua penonton dari 5 surga merasa putus asa. Pondasi Genesis Ki milik Jiatu terus melonjak di bawah tatapan takjub hingga mencapai 5,6 miliar. Saat Genesis Ki yang menakutkan melesat di sekitar simpul, bahkan ruang di sekitar Jiatue tampaknya tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa. Itu terus-menerus terdistorsi dan bahkan hancur. Pilar seperti gunung di bawahnya sedikit bergetar dan batu-batu besar berjatuhan. 5,6 miliar. Bahkan kulit kepala Zhou Yuan mati rasa saat menghadapi Jiatu.
Dia ahli matahari surgawi terkuat di ras suci. Kekuatannya senormal itu. Apakah kamu gemetar? Jia Tue tersenyum hangat pada Zhou Yuan. Sayangnya bagimu, saya tidak suka memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Jia Tue menghilang saat dia menyelesaikan kalimatnya. Zhou Yuan mundur dengan panik, ekspresinya berubah. Tapi saat dia bergerak, ruang di depannya hancur berkeping-keping dan sesosok tubuh muncul di depannya seolah-olah diteleportasi. Sosok itu dengan cepat mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan itu tampak biasa saja dan lembut, tetapi diselimuti oleh Genesis Ki yang menakutkan dan menghancurkan segala sesuatu di depannya. Seluruh dunia seakan berguncang karenanya. Menghadapi telapak tangan yang menghalangi semua rute pelarian, Zhou Yuan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Terlebih lagi, hembusan angin dari serangan telapak tangan itu datang begitu cepat ke arahnya hingga mengenai tubuhnya saat dia dengan sigap menyilangkan tangannya untuk membentuk pertahanan. Gelombang kejut Genesis Ki yang sangat besar setinggi 10.000 kaki menyebar ke seluruh kehampaan. Ruang hancur. Sosok Zhou Yuan terlempar dan menghancurkan lubang seperti jurang tak berdasar ke tanah. Dampaknya mirip dengan meteor yang menghantam bumi. Banyak orang dari 5 surga menyaksikan pemandangan ini dengan gemetar, keputusasaan dan teror memenuhi mata mereka. Siapa sangka ahli matahari surgawi terkuat dari 5 langit hampir terbunuh oleh serangan telapak tangan ahli matahari surgawi terkuat di ras suci. Pasukan 5 surga terkejut saat mereka menatap celah di dalam tanah, terutama mereka yang akrab dengan Zhou Yuan. Ini karena mereka telah menyaksikan bagaimana Zhou Yuan mendominasi pertempuran sebelumnya berkali-kali dan belum pernah melihat situasi di mana dia hampir terbunuh dalam hitungan detik. Ini jelas menunjukkan kekuatan mengerikan Jia Tue. Di bawah memunculkan tak terhitung jumlahnya, Jia Tue melihat ke celah yang membelah tanah di bawah tanpa riak di wajahnya, dan hanya sedikit kejutan yang melintas di matanya. Serangan telapak tangan itu tidak menghancurkannya. Dia merasakan kekuatan aneh yang dilepaskan dari tubuh Zhou Yuan dan membubarkan sebagian besar serangannya ketika kekuatan membanjiri area tersebut. Jatuh dengan keras di jurang, diikuti oleh sesosok tubuh yang melesat ke langit. Sosok itu tentu saja Zhou Yuan, hanya saja dia terlihat agak tragis. Pakaian di atasnya compang camping, lengan berlumuran darah dan terkoyak, bahkan beberapa tulangnya patah. Wajahnya mendung dengan kerutan. Kecepatan dan kekuatan serangan kekerasan Jia Tue jauh melebihi ekspektasinya. Kekuatan 5,6 miliar pondasi Genesis Ki berada di luar imajinasinya. Jika Zhou Yuan tidak mengaktifkan Shenrun hukuman surgawi pada saat tabrakan dan dia memiliki cahaya kaca suci untuk melindunginya, kemungkinan besar dia akan mati akibat serangan telapak tangan tersebut. Zhou Yuan mengguncang lengannya dan tulang yang bengkok dengan cepat kembali ke keadaan semula dan dagingnya yang robek dengan cepat sembuh dengan kemampuan pemulihannya yang luar biasa. Tapi Zhou Yuan tidak terlalu peduli dengan luka luarnya dan hanya menatap Genesis Ki perak yang beredar di sekitar tubuh Jia Tue, badai melanda hatinya. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Genesis Ki lawannya, tapi dia samar-samar merasa Genesis Ki Jia Tue agak mirip dengan Genesis Ki yang dia kembangkan dari kitab suci naga leluhur. Namun, meskipun Genesis Ki milik Jia Tue memiliki kualitas yang sangat tinggi, itu tidak semurni miliknya. Mata Zhou Yuan berbinar. Dia merasa bahwa Genesis Ki yang dikembangkan Jia Tue mungkin ada hubungannya dengan kitab suci naga leluhur. Genesis Ki-mu cukup kuat, puji Zhou Yuan. Dia ingin mendapatkan informasi dari Jia Tue. Jia Tue, yang pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya, tidak bisa menahan senyum ketika mendengar pujiannya. Kamu memiliki mata yang bagus. Genesis Ki yang saya kembangkan berasal dari kitab suci Dewa Kuno, yang diturunkan dari Dewa ras suci kami. Hanya generasi paling berbakat dalam ras suci yang diizinkan untuk mengolahnya. Apa yang disebut kitab suci Dewa Kuno adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh Jia Tue. Pertanyaan Zhou Yuan benar-benar menghilangkan rasa gatalnya. Kitab suci Dewa Kuno. Mata Zhou Yuan berbinar. Mungkinkah itu kitab suci naga leluhur? Zhou Yuan merasa mungkin ada hubungan antara keduanya. Tapi Yao Yao lah yang memberinya kitab suci naga leluhur, sebuah seni kultivasi misterius dan langka di dunia. Lalu dari mana asal mula kitab suci Dewa Kuno Jia Tue, yang sepertinya ada hubungannya dengan kitab suci naga leluhur? Mungkinkah Yao Yao memiliki hubungan dengan ras suci? Tetapi jika ini masalahnya, mengingat permusuhan antara ras suci dan semua ras, bagaimana Master Chang Yuan bisa menjaga Yao Yao di sisinya dan membesarkannya dengan hatinya? Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Identitas Yao Yao terlalu misterius. Begitu dia sadar,
Dia pikir dia harus meminta Tuan Chang Yuan untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Dia merasa berhak dan memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal tersebut sekarang. Zhou Yuan dengan cepat menekan emosi yang mengalir di dalam hatinya. Prioritasnya adalah menyingkirkan Jiatu. Hanya setelah dia melenyapkan Jiatu dan mendapatkan daging naga leluhur barulah Yao Yao terbangun. Selain itu, Jiatu sepertinya tidak menyadari kesamaan antara genesis ki mereka, yang sedikit mengejutkan Zhou Yuan. Bagaimanapun, pondasi genesis ki milik Jiatu jelas lebih baik daripada milik Zhou Yuan, namun dia gagal melihat kesamaannya, tetapi Zhou Yuan menyadarinya. Apakah karena kitab suci naga leluhur lebih ortodoks? Zhou Yuan berspekulasi. Tapi spekulasi tidak begitu penting pada saat seperti itu, karena dia bisa merasakan genesis ki yang luar biasa melonjak di sekitar tubuh Jiatu lagi. Mengingat kondisi Zhou Yuan saat ini, dia tahu dia bukan tandingan Jiatu. Bahkan jika dia memiliki perlindungan domain hukum-hukuman surgawi dan memiliki cahaya kaca misterius. Lagi pula, pertahanan pasif seperti itu tidak bisa bertahan selamanya dan juga menghabiskan genesis ki-nya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin berbahaya situasi Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan bersinar, dan dia mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu. Sebuah bola perak muncul di telapak tangannya. Itu adalah bayangan perak. Namun, Zhou Yuan tidak mengubah Silver Shadow menjadi bentuk manusia kali ini dan hanya melipat tangannya menjadi segel. Bola perak tiba-tiba berubah menjadi cairan perak dan mengalir ke bawah dan menyebar ke seluruh kulitnya. Tapi itu tidak menyelubunginya seperti baju besi seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu membentuk beberapa garis perak misterius yang saling terkait satu sama lain dan menciptakan tanda rune misterius. Mereka akhirnya tenggelam ke dalam kulitnya. Dari jauh, itu tampak seperti tato perak misterius. Tentu saja, yang paling mencolok adalah sepasang sayap perak yang terbentang dari punggung Zhou Yuan. Sayap perak setinggi 1 kaki berkilau di bawah sinar matahari dan memancarkan aura suci. Saat rune perak dan sayap perak terbentuk, alam semesta genesis ki tanpa henti menyatu ke arah Zhou Yuan, seolah ditarik oleh semacam kekuatan. Zhou Yuan perlahan mengepalkan tangannya dan kemudian mengintip tanda perak di tangannya. Matanya melebar karena terkejut. Ini adalah bentuk baru Silver Shadow, yang disebut Zhou Yuan sebagai rune Dewa Perak. Kemampuan Silver Shadow untuk berevolusi menjadi bentuk ini justru merupakan salah satu manfaat yang diperoleh Zhou Yuan dari tablet batu reruntuhan mistik. Pondasi genesis ki milik Silver Shadow telah melonjak ke level 3,5 miliar, tapi itu masih belum cukup melawan musuh kuat seperti Jiatu. Bagaimanapun, kekuatan genesis ki seseorang tidak dapat dijumlahkan dengan cara yang begitu sederhana. Pondasi Zhou Yuan senilai 4,3 miliar dan 3,5 miliar Silver Shadow tidak dapat disamakan dengan 7,8 miliar. Tetapi jika rune Dewa Perak digabungkan dengan Zhou Yuan, tidak diragukan lagi itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini juga salah satu kartu truf yang dia persiapkan untuk Jiatu. Mata Zhou Yuan terasa dingin saat dia mengepalkan tangannya. Kuas Yuan surgawi muncul dalam genggamannya dalam sekejap dan ujung tajamnya mengarah ke Jiatu dari kejauhan. Hah? Jiatu mengangkat alisnya karena terkejut. Fondasi genesis ki milik Zhou Yuan tidak banyak berubah, tetapi sikapnya jauh lebih mengesankan. Namun, ekspresi Jiatu masih tenang. Dia mengangguk penuh minat seolah mangsa yang dipilih untuk naik ke panggung pertarungan binatang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan menarik perhatiannya. Tapi betapapun paniknya mangsanya, ia selalu hanya mangsa, dan tujuannya adalah untuk menghiburnya. Mangsanya akan dibunuh setelah kesenangan selesai. Zhou Yuan, mari kita lihat betapa menyenangkannya kamu bisa memberikanku. Saat suaranya memudar, Jiatu menghilang lagi. Serangan mengerikan kembali dilancarkan. Dua sosok melesat melintasi langit bagaikan sambaran petir, menghasilkan sonik dentuman yang memekakkan telinga. Badai genesis ki yang mengerikan terjadi dari keduanya, menelan segala sesuatu yang menghalanginya saat mengamuk di seluruh area. Gelombang kejut dari pertempuran terus-menerus mengoyak gunung dan sungai di bawahnya. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik melihat kekuatan destruktif keduanya. Jiatu tiba-tiba muncul di sebelah kanan Zhou Yuan seolah-olah diteleportasi. Dia menjulang tinggi dan menyemburkan genesis ki meraung ke langit seperti naga yang marah, mengancam Zhou Yuan dengan kekuatan destruktif. Tapi saat mendekati Zhou Yuan, dia mengepakkan sayap perak di belakangnya. Dia muncul kembali ratusan kaki jauhnya, dengan cepat menghindari serangan mengerikan Jiatu. Dia sebelumnya tidak bisa mengimbangi Jiatu,
tapi dengan bentuk baru Silver Shadow dan sepasang sayap perak, kecepatannya meningkat pesat dan membantu menghindari serangan Jiatu. Namun Zhou Yuan tidak berani bersantai, karena kecepatannya hanya setingkat dengan Jiatu bahkan dengan bantuan Silver Shadow. Oleh karena itu, Zhou Yuan baru saja mundur ketika tawa dingin Jiatu terdengar di telinga. Telapak tangan Genesis Ki terlempar seperti hujan badai. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menghindari serangan tersebut dengan kecepatannya yang luar biasa, dan tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan kekuatan penuh. Genesis Ki bergelombang, dan gelombang Genesis Ki raksasa setinggi 1000 kaki pecah. Zhou Yuan akhirnya memiliki kekuatan untuk menahan serangan mengerikan Jiatu melalui wujud baru Silver Shadow, namun Jiatu masih unggul saat keduanya berhadapan langsung. Pondasi Genesis Ki miliknya yang berjumlah 5,6 miliar sepenuhnya menekan Zhou Yuan. Iblis api hebat, raung Zhou Yuan. Garis-garis merah muncul di sekujur tubuhnya. Suhu di udara terus meningkat, menyebabkan kekosongan berputar dan terdistorsi. Jutaan paus. Kekuatan tubuhnya dan Genesis Ki di dalam tubuhnya dengan cepat menyatu. Bayangan paus purba melayang keluar, dan saat dia mengayunkan kuas berbintik-bintik, bahkan awan pun pecah karena kekuatan mengamuk. Dia bahkan bisa membunuh Su Lei dengan kekuatan kuasnya saat ini. Zhou Yuan tanpa syarat telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Jiatu. Oh, Jiatu tersenyum menanggapi serangan mengerikan yang mengalir ke arahnya. Akhirnya serangan yang bagus. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur dan sebaliknya, dia melangkah maju dan membentuk segel tinju misterius dengan tangannya. Segel singa besar. Saat segel tinju terbanting, sepertinya ada auman singa yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Segel kepalan tangan Jiatu sepertinya telah berubah menjadi seekor singa purba raksasa, melintasi ruang dan waktu dan berbenturan dengan kuas Yuan surgawi dengan keganasan yang tak terbatas. Sebuah ledakan keras langsung menghancurkan kehampaan. Segalanya hancur di seluruh dunia seolah-olah badai sedang mendatangkan malapetaka. Jiatu benar-benar menahan pukulan kekuatan penuh Zhou Yuan. Bahkan rambut di ujung kuas Yuan surgawi pecah, menjadi pecahan yang berputar-putar di langit. Mata Zhou Yuan berbinar saat melihat serangannya gagal. Dia menjentikkan badan kuas yang berbintik-bintik dan Genesis Rune tiba-tiba bersinar. Melahap roh, pemakaman roh. Ujung kuas Yuan surgawi menghasilkan 3 ledakan besar sebelum meluncurkan serangan roh yang dahsyat ke arah Jiatu. Itu adalah rune pemakan roh dari kuas Yuan surgawi. Kekuatan tahap pemakaman roh ketiga bahkan membuat Zhou Yuan merasakan sakit yang menusuk di tengah alisnya. Dia mengabaikan rasa sakit pada rohnya. Matanya berkilat tajam saat dia terus meletus dengan sisa kekuatan yang terkandung dalam rune pelahap roh. Tahap pemakaman roh keempat. Ketika tahap pemakaman roh keempat meletus, darah mengalir ke hidung Zhou Yuan dan pembuluh darah di dahinya berdenyut, menyebabkan rasa sakit pada rohnya. Kekuatan pemakaman roh kuas Yuan surgawi secara khusus menyerang roh seseorang. Karena Genesis Ki Jiatu yang kuat, Zhou Yuan berpikir untuk menyerang rohnya dan melihat apakah itu akan efektif. Kejutan melintas di mata Jiatu ketika dia melihat kekuatan roh destruktif mengalir ke arahnya. Dia jelas tidak menyangka Zhou Yuan menyembunyikan cara seperti itu. Kamu ingin menyerang rohku. Tapi Jiatu tidak panik sedikit pun dan malah terkekeh. Anting naga dan phoenix miliknya bergetar lembut sebelum jatuh dari telinganya dan berubah menjadi 2 siluet naga dan phoenix di depannya, seperti perisai naga dan phoenix. Serangan roh yang dibentuk oleh pemakaman roh dengan keras menghantam perisai naga dan phoenix, tapi itu hanya menyebabkannya bergetar. Naga dan phoenix tiba-tiba membuka mulut mereka dan menelan semua kekuatan roh. Hati Zhou Yuan tenggelam. Jiatu memiliki sarana yang tidak ada habisnya. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Zhou Yuan mundur tanpa ragu-ragu. Kamu berencana untuk melarikan diri. Jiatu tersenyum pada Zhou Yuan dan melayangkan pukulan. Tinju itu menghantam perisai naga dan phoenix di depannya dan siluet naga dan phoenix segera menyelimuti tinjunya seperti sarung tangan. Terlebih lagi, kekuatan roh yang mereka telan sebelumnya dilepaskan pada saat yang bersamaan. Pukulan itu meledak menembus angkasa dan muncul tepat di depan Zhou Yuan. Tinju itu tidak hanya berisi kekuatan pemakaman roh Zhou Yuan, tetapi juga Genesis Ki yang menakutkan dari Jiatu. Keduanya bersama-sama menciptakan serangan balik yang menakutkan. Pukulan itu membuat Zhou Yuan terbang lagi. Sosoknya melesat melintasi langit dan kemudian menabrak gunung yang tinggi. Batu-batu besar berjatuhan dan menguburnya hidup-hidup. Banyak ahli ras suci di dalam batasan tertawa terbahak-bahak. Pasukan 5 surga semuanya berwajah pucat.
Ekspresi Jiatu sangat menakutkan saat dia berdiri di udara seperti Raja Iblis. Terlepas dari seberapa kuat cara Zhou Yuan, itu tidak berdampak pada Jiatu. Bai Xiaolu, Wu Yao, Su Yuwei, Zhao Mushen dan yang lainnya tetap diam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lawan yang menekan Zhou Yuan dalam segala aspek. Jiatu terlalu kuat. Jika mereka berada di medan perang dan bukannya Zhou Yuan, kemungkinan besar mereka akan merasa putus asa. Sudah sangat mengesankan bahwa Zhou Yuan bertahan begitu lama melawan Jiatu. Namun itu masih belum cukup bagi mereka untuk menang. Melayang di angkasa, Jiatu menatap gunung yang runtuh dengan senyuman acuh tak acuh. Dia seharusnya tidak matikan. Teriakan pedang yang nyaring menanggapinya. Pedang tajam yang menusuki keluar dari dasar gunung, mengubah batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Apakah ini pedang ki dari salah satu seni Sein Genesis milikmu? Benar-benar sangat tajam dan ganas, kata Jiatu penasaran. Sinar cahaya pedang pelangi perlahan naik. Sinar cahaya pedang itu sangat kuat, tapi satu saja mungkin tidak akan cukup. Seruan pedang lainnya bergema di seluruh dunia seolah-olah sebagai respons terhadapnya, dan sinar kedua dari cahaya pedang pelangi naik ke langit. Menarik, ini seharusnya menjadi serangan terkuatmu kan? Kata Jiatu sambil bertepuk tangan. Jika aku menghancurkannya, bukankah kamu akan kehilangan semua harapan? Tapi begitu suaranya memudar, seruan pedang lainnya terdengar di dunia yang sunyi. Kali ini bukan hanya satu tapi dua. Di tengah tatapan takjub, dua cahaya pedang pelangi lainnya perlahan muncul dari dasar gunung. 4 sinar cahaya pedang pelangi berdiri berdampingan. Pedang ki yang mereka pancarkan sudah cukup untuk mengguncang kehampaan. Ekspresi Jiatu akhirnya berubah untuk pertama kalinya saat dia melihat 4 sinar cahaya pedang pelangi. Saat 4 sinar cahaya pedang pelangi melonjak ke langit, sepertinya seluruhnya terbelah. Pedang ki yang tak terlukiskan membanjiri setiap sudut. Siapapun bisa merasakan teror dari 4 sinar cahaya pedang. Wajah Wu Yao, Su Yuwei, Zhao Mushen dan yang lainnya berubah. Mereka akrab dengan cahaya pedang pelangi Zhou Yuan dan tahu bahwa itu adalah kartu asnya, tetapi dari apa yang mereka ketahui, Zhou Yuan hanya bisa memanggil satu sinar cahaya pedang pelangi pada satu waktu berdasarkan fondasi genesis ki-nya. Mengapa ada 4 sinar cahaya pedang pelangi sekaligus? Tidak mungkin memanggil 4 sinar cahaya pedang pelangi sekaligus dengan fondasinya bahkan jika dia mengeluarkan setiap tetes terakhir genesis ki-nya. Namun setelah guncangan awal, secercah harapan muncul di hati mereka. Tingkat serangan seperti cahaya pedang pelangi memang bisa mengancam seseorang yang berani Jiatu. Mungkin itu bahkan bisa menentukan hasil pertempuran. Kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Melayang di angkasa, Jiatu menatap keempat cahaya pedang pelangi yang melayang di kejauhan karena pedang ki yang dipancarkannya membuatnya merasakan kesemutan di kulitnya. Dia harus mengakui bahwa tindakan Zhou Yuan memang bisa mengancamnya. Pedang ki yang mengamuk menghancurkan batu-batu besar di dalam gunung yang runtuh menjadi bubuk dan sosok Zhou Yuan perlahan bangkit darinya. Zhou Yuan juga menatap keempat cahaya pedang pelangi dengan takjub. Dia telah meningkat pesat karena ki leluhur di dalam tablet batu. Tidak hanya cahaya pedang pemutus langit pelangi miliknya yang lebih sempurna, sinar cahaya pedang di dalam siluet labu di dueling ilahinya juga berlipat ganda. Kemudian, dia menyalin lampu pedang pelangi yang baru ditingkatkan ke dalam lubang Silver Shadow. Hasilnya, dia dan Silver Shadow bisa memanggil 4 sinar cahaya pedang pelangi secara bersamaan. Ini adalah salah satu hartanya yang disimpan di dasar dadanya. Zhou Yuan mengeluarkan ki putih dari hidungnya dan matanya langsung berubah dingin dan galak. Kemudian, dia melipat jari-jarinya menjadi segel pedang. Pergi. Dia tidak mengatakan apapun pada Jiatu dan mendesak 4 cahaya pedang pelangi untuk menebas udara menuju Jiatu. Saat cahaya pelangi melintas di langit, pedang ki yang tak terlukiskan mengunci Jiatu, membuatnya mustahil untuk menghindar. Momentum keempat cahaya pedang pemutus langit pelangi secara bersamaan menebas hampir membelah langit. Genesis ki antara langit dan bumi dengan panik melarikan diri dan tidak berani muncul di depan lampu pedang. Cahaya pedang itu bergerak dengan kecepatan ekstrim, seolah mampu menembus ruang, dan hanya dalam satu tarikan nafas, sudah berada di depan mata Jiatu, membesar dengan cepat. Jiatu menyipitkan matanya, dan tidak tampak sesantai sebelumnya. Dia melipat tangannya menjadi serangkaian segel dan pada akhirnya bergemuruh, naga Phoenix. Roda evolusi surgawi. Bayangan naga dan Phoenix meraung di sekujur tubuhnya, terjalin membentuk roda besar setinggi ribuan kaki. Kemudian,
Naga dan burung phoenix berputar-putar di dalam roda cahaya, memancarkan kekuatan tak terbatas. Anting-anting naga dan phoenix yang dimilikinya adalah sebuah benda semi-Saint yang disempurnakan untuknya oleh seorang Saint yang ahli dalam ras suci. Jika perjalanannya ke surga Guyuan berhasil, objek semi-Saint miliknya dapat menyelesaikan transformasinya menjadi objek setingkat Saint sejati. Objeknya, yang dimurnikan dari jiwa naga dan phoenix, merupakan integrasi kekuatan serangan dan pertahanan, yang membuat Jiatu tidak memiliki kekurangan. Namun bentuk roda yang ringan saat ini adalah tampilan aslinya. Terbukti, Jiatu tidak mau gegabah jika gagal total melawan 4 cahaya pedang pelangi milik Zhou Yuan. Keempat cahaya pedang pelangi itu menebas di udara dan mengayunkannya dengan keras ke arah roda naga phoenix seolah membelah dunia. Namun, tabrakan yang mengguncang bumi tersebut tidak menghasilkan suara yang menggemparkan bumi seperti yang diharapkan. Angin antara langit dan bumi seakan berhenti. Hanya ruang di sekitar tabrakan yang terus-menerus hancur, mengirimkan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar. Area dalam jarak ribuan kaki dari tabrakan telah berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Cahaya hitam menyembunyikan segalanya. Namun, pemandangan mirip lubang hitam itu hanya muncul sesaat dan segera menghilang. Saat lubang hitam memudar, semua orang melihat 2 cahaya pedang pelangi pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, retakan besar terjadi pada roda naga phoenix. Roda naga phoenix berhasil menahan 2 lampu pedang pelangi pemutus langit. 2 sisanya menembus roda dan menebas ke arah Jiatu. Semua orang dari 5 besar 5 langit bersinar dengan kegembiraan dan kegembiraan karena ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan menerobos pertahanan Jiatu sejak awal pertempuran. Jiatu dengan panik mundur, melaju melintasi langit seperti aliran cahaya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mundur, dia gagal melepaskan diri dari 2 cahaya pedang yang tersisa. Pedang Ki yang perkasa menyerbu ke arahnya, hampir membanjiri seluruh dunia dalam pandangannya. Itu tidak bisa dihindari. 2 cahaya pedang pelangi melintas dan menebas tubuh Jiatu di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Ruang terkoyak dan lubang hitam lain muncul dari tabrakan tersebut, menyebabkan badai pedang Ki mengamuk di seluruh area dan ribuan lubang membelah kehampaan. Kegemparan terjadi dari batas turunan suci. Semua orang dari 5 surga memerah karena kegembiraan. Serangan balik Zhou Yuan yang sengit pasti akan menimbulkan kerusakan parah pada Jiatu. Hal itu tentu membawa secercah kemenangan bagi mereka. Namun, Bai Xiaolu, Wu Yao, Su Yuwei dan yang lainnya tidak sesantai itu. Ekspresi mereka sama seriusnya seperti sebelumnya karena mereka tidak yakin 2 sinar cahaya pedang Zhou Yuan dapat membunuh Jiatu. Banyak orang yang memusatkan perhatian pada lubang hitam. Lubang hitam itu menyusut dengan cepat. Setelah beberapa napas, ketika lubang hitam menghilang, pupil mata banyak orang menyusut dengan cepat. Sesosok berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Itu adalah Jiatu. Terlebih lagi, tidak ada luka sedikit pun di tubuh Jiatu dan dia masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Namun, garis vertikal di tengah alisnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan mata suci misteriusnya. 5 bintang ditangguhkan di dalam. Bintang tiba-tiba memenuhi ruang di belakang Jiatu, yang jika dilihat lebih dekat sebenarnya adalah peta bintang yang luar biasa. Di peta bintang, sungai berbintang melepaskan kekuatan tak terbatas saat mengalir. Saat itulah semua orang melihat sungai berbintang yang berubah dari bintang yang tak terhitung jumlahnya telah memenjarakan 2 cahaya pedang pelangi dengan erat. Itu adalah 2 cahaya pedang Zhou Yuan yang tersisa. Sungai berbintang itu runtuh, dan 2 cahaya pedang pelangi perlahan meredup sebelum meletus menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan yang keras. Sungai berbintang telah menghancurkan kedua cahaya pedang. Banyak orang dari 5 surga memucat saat melihat pemandangan itu. Ketakutan yang tak dapat disembunyikan memenuhi mata mereka. Bahkan Bai Xiaolu dan yang lainnya menghela nafas. Seperti yang mereka pikirkan, cara ampuh Zhou Yuan pun tidak dapat berbuat apa-apa pada Jiatu. Dia yang terkuat di tahap matahari surgawi dari ras suci. Kekuatannya benar-benar membuat seseorang merasa putus asa. Bahkan mereka yang memiliki pikiran ulet pun merasakan ketidakberdayaan di saat seperti itu. Jiatu menatap Zhou Yuan tanpa emosi sedikit pun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya terkesan, kamu bisa memaksaku untuk menampilkan kekuatan mata suciku mengingat latar belakangmu. Zhou Yuan, kamu dapat dianggap sebagai kebanggaan surga sejati. Jika kamu termasuk dalam ras suci, pencapaianmu mungkin lebih besar dari pencapaianku." Tapi sayangnya, Jiatu menggelengkan kepalanya,
4 sinar lampu pedang seharusnya menjadi serangan terkuatmu dan kemungkinan besar kamu tidak dapat memanggilnya lagi mengingat fondasimu. Aku baru saja mulai menunjukkan serangan terkuatku. Dia menunjuk ke peta bintang di belakangnya, lalu berkata, ini adalah transformasi dari mata suciku. Ini disebut peta penghancuran sungai berbintang dan tak seorang pun di bawah tahap sumber sejati dapat menghancurkannya. Jiatu memandang rendah Zhou Yuan, berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Yuan, bagaimana kamu bisa menang melawanku? Suaranya bergema di setiap sudut batasan. Mata semua orang dari 5 surga meredup dan memancarkan aura keputusasaan. Melayang di angkasa, Zhou Yuan melirik ke arah Jiatu, yang angkuh dan sombong, lalu menatap peta bintang di belakangnya, yang bahkan lebih misterius dan aneh darinya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya. Pada saat seperti itu, dia harus mengakui bahwa Jiatu kuat dan ini adalah pertarungan tersulit yang pernah dia alami dalam hidupnya. Jiatu dengan mudah membalas banyak kartu trufnya. Tapi tidak peduli betapa sulitnya pertempuran itu, Zhou Yuan tidak akan pernah menyerah. Jiatu tidak bisa menahan cemberutnya saat melihat semangat juang di mata Zhou Yuan masih belum padam. Kegigihan Zhou Yuan benar-benar melebihi ekspektasinya karena orang lain pasti sudah kehilangan harapan sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan menjentikkan lengan bajunya. Peta bintang besar muncul dan dunia sepertinya dipindahkan ke tempat lain. Zhou Yuan juga merasakan gerakan aneh itu. Pada saat dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di peta bintang dengan sungai tak berujung mengalir di sekelilingnya dan kekuatan mengerikan sedang runtuh. Dagingnya pecah-pecah dan darah menetes ke kulitnya. Suara acuh tak acuh Jiatu terdengar lagi, Zhou Yuan, ini sudah berakhir. Kamu tidak dapat mengeluhkan keadaan kali ini. Sungai berbintang menyempit dan membawa kehancuran bagi dunia. Sungai besar berbintang di sekitar Zhou Yuan perlahan menyusut. Setiap kali menyempit, kekuatan yang tak terlukiskan mengalir dari segala arah, menyebabkan genesis Qi yang melonjak di sekitar Zhou Yuan surut. Tekanan mengerikan itu memenuhi dirinya sepenuhnya, menyebabkan tubuhnya pecah kembali dan darahnya keluar kemana-mana. Kekuatan penghancur sungai berbintang ini sungguh mengerikan. Wajah Zhou Yuan menjadi suram. Mata suci Jiatu mencapai tingkat bintang 5 dan seni yang dapat mengubahnya jauh lebih menakutkan daripada milik Sulei. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat kekuatan mengerikan terus-menerus membatasi dirinya. Domain hukum satu kaki tiba-tiba muncul, melindunginya sepenuhnya. Domain hukum hukuman surgawi. Domain hukum secara drastis mengurangi kekuatan penyempitan sungai berbintang. Namun ekspresi Zhou Yuan tampaknya tidak tenang dan malah menjadi semakin serius karena dia tahu domain hukum-hukuman surgawinya tidak dapat bertahan selamanya. Hanya berdasarkan genesis Qi, Zhou Yuan tahu dia tidak dapat bersaing dengan 5,6 miliar pondasi genesis Qi milik Jiatu. Dia pasti akan kalah lebih dulu jika mereka terjebak dalam pertarungan sengit. Jiatu juga memiliki pemikiran yang sama. Itulah sebabnya dia tidak marah atau terkejut karena Zhou Yuan memanggil domain hukumnya untuk menahan kekuatan penghancur sungai berbintang miliknya. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya sambil menyeringai. Tindakan Zhou Yuan menunjukkan bahwa dia hampir menghabiskan semua yang dimilikinya. Jiatu melipat tangannya dan sungai berbintang terus menyempit. Domain hukum satu kaki Zhou Yuan berdesir berulang kali. Siapapun dapat mengetahui dari adegan ini bahwa Zhou Yuan telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Semua orang dari 5 langit memandang dengan putus asa ke arah Zhou Yuan, yang terjebak di sungai berbintang. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi Jiatu terlalu kejam. Bahkan 4 cahaya pedang Zhou Yuan yang kuat gagal membunuhnya. Bahkan mereka tidak akan memiliki semangat juang untuk menghadapi musuh sekuat itu. Tidak hanya mereka, Bai Xiaolu dan ahli top lainnya dari 5 surga juga merasakan hati mereka tenggelam. Sungai berbintang yang diubah dari mata suci Jiatu terlalu menakutkan. Zhou Yuan kemungkinan besar tidak akan bisa melewati situasi sulit ini kecuali dia bisa memanggil keempat sinar cahaya pedang lagi. Semua orang memusatkan perhatian pada sosok di sungai berbintang. Mereka yang berasal dari ras suci memasang senyuman mengejek sementara mereka yang berasal dari 5 surga diselimuti keputusasaan. Seiring berjalannya waktu, domain hukum di sekitar Zhou Yuan semakin bergelombang, pertanda akan segera memudar. Jiatu berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap Zhou Yuan dengan acuh tak acuh. Kamu terlihat sangat tragis. Aku benar-benar ingin tahu berapa lama kamu akan bertahan di bawah sungai berbintangku tanpa domain hukum kecilmu. Kaca, saat suaranya memudar,
Domain hukum-hukuman surgawi akhirnya mencapai batasnya dan hancur menjadi ketiadaan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyerbu lagi. Kulit Zhou Yuan mulai terkoyak, dan bahkan cahaya kacanya, yang sangat memperkuat pertahanannya, tidak dapat menahan kekuatan penghancur sungai berbintang. Iblis api hebat. Mata Zhou Yuan menjadi sedingin es, tetapi suhu di sekitarnya mulai meningkat saat pola merah muncul di sekujur tubuhnya. Kayu hijau tanda Tai. Rune kuno muncul dalam daging dan darahnya, meletus dengan vitalitas yang agung untuk memperbaiki luka-lukanya. Zhou Yuan mengeluarkan semua yang dia miliki untuk menahan kekuatan penghancur sungai berbintang. Namun, hal ini masih belum cukup. Kulit dan dagingnya retak sedikit demi sedikit hingga tulangnya terlihat dan terbelah. Luka di sekujur tubuhnya membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Tubuhnya terus-menerus berderak, seolah tertimpa gravitasi. Berlumuran darah, Zhou Yuan perlahan menutup mata merah darahnya, seolah dia menyerah. Jiatu memandang ke angkasa dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di setiap sudut perbatasan. Hahaha, apakah dia ahli matahari surgawi terkuat dari 5 surga? Sudah kubilang padamu semut rendahan bahwa kamu tidak bisa mengalahkan ras suci kami dengan kekuatanmu. Banyak orang dari 5 surga mengepalkan tangan mereka. Ujung jari mereka hampir menusuk telapak tangan mereka, tapi rasa sakit yang diakibatkannya tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan dan keputusasaan di hati mereka. Senyuman pahit muncul di wajah Bai Xiaolu yang tidak sesuai dengan penampilan atau usianya. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menang. Dia, yang sangat sombong, mengakui kekuatan Zhou Yuan. Tapi sekarang, bahkan Zhou Yuan tidak bisa menghentikan Jiatu. Apakah ada harapan? Zhou Yuan, Wu Yao diam-diam menatap sosok berlumuran darah di sungai berbintang. Bagaimana kamu bisa mati di sini? Aku masih belum mengalahkanmu. Yang mulia, Su Yuwei mengangkat wajahnya yang berlumuran darah. Dia, yang selalu berhati kuat, tidak bisa menahan gemetar dan matanya memerah. Maaf, aku terlalu tidak berguna dan tidak bisa membantumu. Dia pikir dia bisa menghadapi segalanya bersama Zhou Yuan setelah bertahun-tahun berkultivasi, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih belum cukup baik. Zhao Mushen mengintip ke dalam kehampaan dengan wajah gelap, mengertakkan gigi dan berkata, Zhou Yuan, kaulah yang mengalahkanku. Aku tidak percaya kamu akan kalah di sini. Aku tidak ingin mati di sini. Aku belum cukup memakan orang-orang ras suci. Namun, meskipun dia mengatakan itu, apalagi yang bisa dilakukan Zhou Yuan dalam menghadapi kekuatan Jiatu yang sangat kuat. Mungkin, dia percaya pada Zhou Yuan, yang selalu menciptakan keajaiban di masa lalu. Hahaha, tawa Jiatu terus bergema di antara langit dan bumi. Zhou Yuan, apakah kamu tidak merasakan keputusasaan dari semut rendahan? Sepertinya mereka masih berharap kamu bisa membalikkan keadaan. Sekarang, apakah kamu menyesal membawa para idiot itu untuk menerobos formasi batas? Katakanlah, jika mereka semua mati di sini, apakah nama Zhou Yuan akan menjadi terkenal? Hahaha, kamu menyebabkan kematian mereka. Jiatu tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba meregangkan punggungnya dan tersenyum, sudah waktunya. Sungai berbintang telah menyempit hingga batasnya. Daging keluar dari tubuh Zhou Yuan, berubah menjadi bubuk dengan kekuatan yang menakutkan. Hah? Jiatu memperhatikan tubuh Zhou Yuan mengerut dan darahnya mengering seperti zombie. Keterkejutan melintas di mata Jiatu karena itu bukanlah salah satu kekuatan sungai berbintang miliknya. Apa yang sedang dilakukan pria itu? Matanya berubah tajam, dan dia meraung, mati. Dia melipat tangannya. Sungai berbintang bergetar hebat, seperti lingkaran cahaya besar yang tiba-tiba menyempit, dan kekuatan menakutkan menyerbu, menghancurkan ruang di sekitar Zhou Yuan. Zhou Yuan pasti akan mati saat kekuatannya turun. Semua orang menatap tajam dan tidak berani mengeluarkan suara. Zhou Yuan menutup matanya rapat-rapat, bahkan jika kekuatan penghancur mengalir ke arahnya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, jika seseorang melihat gerakan di dalam tubuhnya, mereka akan menemukan bahwa semua kekuatan Zhou Yuan berkumpul di satu tempat. Dia bahkan membakar kekuatan darah dan dagingnya. Dia jelas melakukan segala yang dia bisa untuk ini. Ini karena itu adalah cara terakhirnya. Metodenya sulit untuk diaktifkan di kondisi biasa dan hanya akan lahir ketika esensi, ki, kekuatan tubuh, dan jiwanya dimurnikan hingga mencapai puncaknya dan ketika dia memiliki tekad untuk berjuang keluar dari kematian. Keluar, raungan yang dalam bergema di benak Zhou Yuan. Sebuah tanda misterius pada bola cahaya run di dueling ilahi miliknya, yang telah terdiam selama bertahun-tahun,
akhirnya meletus dengan cahaya yang menyilaukan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a